Jal istighfar Jal. Astagfirullahaladzim Mas. Sadarkan Mas. Allahu Akbar ya Allah. Apa itu Mas? Allahu Akbar. Kita harus hati-hati Mas Adi. Ya, siap. Ini banyak sekali mimpi yang berada di tempat ini. Assalamualaikum. Kakak ya. Allah Akbar. Siapa? Mas Haji. Oh, jadi Mas, buka semuanya Mas. Buka Mas. Buka semuanya Mas. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alayya wa tulaya Allah. ya katalah meditasi dari sentai tawakal ya kota. Hasil asma wal asma mawadatul haq. Ya 4 alam kita namamu dengan kalimat laman. Allah. Al-Majid ya Ummu Sibyan. Sir, zat, sifat, wujud, padat. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Saya tak ingin kamu dulu saya. Siapa? Awasin kita. Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa? Siapa sebenarnya ini? Allah Akbar. Ada suaranya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian sebenarnya? Allah Akbar. Kenapa kau menyerang kami bertiga, tapi kau tidak mewujudkan wujud aslimu? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Dia sepertinya mengetahui apa rencana kita bertiga. Siapa sebenarnya? Keluarlah kau wahai makhluk. Apa ya kainshot? Allah Akbar. Sini sekali. Hati-hati Mas. Coba kita maju. Oke, kita sambil berjalan dan kita harus hati-hati. Astagfirullahaladzim. Mas, depan Mas. Jangan merasakan juga kan? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah wahai makhluk. Kamu hati-hati Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kau seperti banci saja menyerang dari belakang, ah? Kabak yang shot. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Lur. Kenapa banyak sekali? Mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba kita
padatkan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba padatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Allah Akbar. Mas, masukin saja ke Rijal mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah. Ini gede banget ini. Siap. Awas, hati-hati. Mas, ini mas. Siapa kau sebenarnya? Itu tidak penting. Siapa diriku itu tidak penting. Apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Lebih baik tundukkan saja mas. Apa katamu? Hah? Iya, kau berkata apa? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau terdiam? Apakah kau bisu? Diriku tidak boleh menyebutkan siapa jadi diriku. Kenapa seperti itu? Kalian datang membawa tekad. Tetapi apakah tekad bisa menahan lapar? Bisa menghapus haus? Bisa menyembuhkan luka yang kalian sembunyikan? Begini makhluk, kami datang bukan karena kuat, tapi karena kami percaya air Al-Kautsar bukan sekedar air, tapi cahaya bagi ruh kami yang haus kebenaran. Percaya, betapa mudah diucapkan. Tetapi lihat tubuh kalian, kering, lelah, luka, wajah penuh debu. Di mana sabarmu saat menderita tak kunjung pergi? Kau menyebut ketabahan, tetapi seberapa lama kau bisa bertahan tanpa balasan? Jawab mas. Iya. Makhluk, kami bukan makhluk yang sempurna, tapi selama masih bisa melangkah, kami akan terus maju. Kesabaran bukan berarti tanpa rasa sakit, tapi tetap melangkah meski luka berdarah. Dengarkan itu kau wahai makhluk. Tetapi bukankah diriku bisa menawarkan jalan pintas? Minum dari mata airku, manis, sejuk, dan langsung menghapus rasa haus. Rasa haus itu sekarang juga. Kenapa harus menunggu Al-Kautsar
yang bahkan belum tentu nyata. Airmu hanya menipu lidah, tapi menggelapkan hati. Air Al-Kautsar tidak mudah didapatkan karena ia suci. Ujian ini adalah bagian dari pembersihan jiwa. Tapi bukankah Tuhan Maha Pengasih? Kenapa kalian dibiarkan sengsara? Apa kalian yakin Dia melihat kalian di tengah sunyi ini? Ya, Mas, kasih paham. Iya. Kami tidak mencari belas kasihan dari dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bukan dari hasil, tapi dari upaya kami, dan justru di sunyi inilah kami merasa paling dekat dengan Rob kami. Lalu, bagaimana jika kalian tidak pernah menemukannya? Bagaimana jika semua ini sia-sia? Bukankah lebih baik menyerah daripada tersesat dalam harapan palsu? Menyerah itu hal yang mudah. Tetapi kami memilih jalan berat karena hanya jalan ini yang menuju cahaya. Kami akan terus berjalan, bahkan jika hanya dengan satu langkah terakhir. Kalian kuat bukan karena tak tergoda, tetapi karena tahu siapa yang kalian tuju. Selamat, Satria, Aji, dan rekanmu, Rizal. Kalian lulus dari ujian pertama. Oh, jadi ini adalah yang dimaksud. Kau sedang menguji kami, ya? Ya, benar. Diriku diutus untuk menguji kalian. Baiklah. Apakah kami lulus dengan apa yang dikatakan ujian olehmu? Selamat, kalian sudah lulus dari ujian pertama. Baiklah, kau pergi. Lanjutkanlah perjalanan kalian. Diriku pamit. Astagfirullahaladzim. Ya, beginilah Mas. Ini yang kita hadapi. Banyak sekali makhluk-makhluk yang menyamar dan juga menguji kita bertiga. Kita harus penuh keyakinan dan kita juga harus mantap. Karena yang kita hadapi bukan hal biasa. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Ayo. Nanti jika ada pergerakan kita lanjut lagi. Gimana Mas? Oh, kayak ada energi besar banget ini, Bang. Cuman nggak jauh dari sini sih. Oh, yang jangan rasakan arah mana Mas? Soalnya energinya ini berpindah-pindah dan di arah sana kayaknya, Pak. Allah Akbar, coba yuk Mas. Allahu Akbar. Benar ini.
Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf Tuan. Dengan siapa kami berbicara? Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu perjalanan kalian. Baik. Ada hal yang ingin kusampaikan terhadap kalian. Duduklah, anak. Nggih. Bagaimana Tuan? Apakah ada yang salah dengan kami bertiga? Wahai para pengembara, kalian mencari air Al-Kausar. Tapi apakah kalian sudah paham makna sabar yang sebenarnya? Nggih, Tuan. Kami tidak datang untuk berdebat. Tapi bila sabar kami dipertanyakan, silahkan uji kami. Sabar. Banyak yang mengira itu cukup dengan menahan diri. Tetapi sabar juga berarti menerima takdir. Jika memang kalian ditakdirkan tidak mendapatkan Al-Kausar, mengapa tetap mencarinya? Apakah kalian sedang melawan takdir Tuhan? Nggih. Sabar bukan diam dalam takdir, tapi ridah sambil tetap berusaha. Kami mencari bukan karena menolak takdir, tetapi karena kami percaya perjalanan ini bagian dari takdir itu sendiri. Tetapi Rasulullah saja menerima takdir dengan tenang. Kalian menyiksa diri, berjalan jauh, haus dan kelaparan. Bukankah lebih sabar jika kalian menunggu saja di tempat dan biarkan Tuhan yang memberi jika berkenan? Mas, jawab Mas. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berjuang di Taif, terluka bahkan ditolak. Apakah itu bukan bentuk sabar? Insya Allah kami berjalan bukan karena ragu, tapi karena sabar kami menguatkan langkah kami. Ada sabar yang benar, ada pula sabar yang sia-sia. Jangan sampai kalian terjebak dalam sabar yang justru membawa kalian jauh dari rahmat. Siapa kalian hingga merasa pantas minum dari telaga para terpilih? Mohon maaf Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tapi kami tahu Tuhan tidak menilai dari siapa, melainkan dari keikhlasan. Bila sabar kami masih kurang, biarlah ujian ini menjadi penguat. Bila Tuhan menyayangi kalian,
Mengapa ia biarkan kalian disakiti dunia? Mengapa tidak diberikan langsung saja air itu jika memang kalian dicintainya? Mas, karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan perihal manja, tapi pembentukan. Tanpa adanya ujian, kami tidak akan tahu seberapa dalamnya cinta kami kepada Rob kami, dan tanpa sabar, iman hanya jadi retorika. Hebat, kalian telah mengenal makna sabar yang sejati. Kalian tidak hanya sabar secara tubuh, tetapi juga hati dan akal. Jika kami salah, luruskan. Tapi jika ini benar, maka biarlah kami melanjutkan perjalanan ini. Salam atas kalian yang datang dengan luka dan harap di dada, tapi katakan padaku, apakah kalian sabar atau hanya keras kepala? Sabar bukan keras kepala. Kami tahu jalan ini, tapi kami tidak menduga kami memilih. Kalian memilih. Lalu di mana tawakal kalian? Apakah kalian tak percaya bahwa Tuhan bisa memberimu Al-Kausar tanpa berjalan sejauh ini? Apakah kalian ingin mencapainya dengan kekuatan sendiri? Wahai makhluk, tawakal bukan berarti menunggu dalam diam. Nabi Musa pun menyeberangi laut. Nabi Ibrahim menaruh pisau di leher anaknya. Mereka berbuat lalu bertawakal. Kami pun melangkah lalu menyerahkan semuanya pada Rabb kami. Tetapi lihat tubuhmu. Kalian lecet, demam, lapar, dan kalian berdua matamu bengkak karena tak tidur. Apakah sabar itu menyiksa diri? Bukankah agama ini agama kemudahan? Kami tak menyiksa diri. Yang menyiksa adalah putus asa. Yang membunuh adalah ragu. Tapi sabar bukan menunda, bukan lari. Sabar adalah tetap berdiri meski tanah retak di bawah kaki. Apakah kalian tidak takut bahwa ini semua sia-sia? Bahwa di ujung jalan tidak ada air Al-Kausar, hanya debu, hanya kehampaan. Insya Allah kami tetap akan menjalani ini semua. Karena jika kami berhenti karena takut, itu semua sia-sia. Maka memang iman kami lemah. Kami memilih terus melangkah walau airnya tidak kami teguk.
karena bentuk sabar itu bukan untuk hadiah, tapi untuk menempa jiwa kami. Dan jika kalian sampai di sana dan Tuhan berkata, ini bukan untuk kalian, apakah kalian masih menyebutnya Maha Adil? Baik, Tuhan tak harus memberi untuk membuktikan kasih-Nya. Diberi jalan untuk mencarinya saja, itu sudah sebagai rahmat. Baiklah, mari kita kupas. Sabar itu menahan amarah. Tetapi bagaimana bila kalian difitnah dalam perjalanan ini, dicaci? Apakah kalian masih akan sabar? Atau kalian akan membela ego kalian? Sabar bukan berarti harus diam saja, tapi tahu kapan harus diam. Kami tidak perlu membalas fitnah dengan teriakan, cukup dengan langkah lurus yang tak berhenti. Satria, bagaimana jika rekanmu ini, Rizal, mengkhianatimu di ujung jalan? Apakah sabarmu cukup untuk memaafkan sahabatmu sendiri? Kepercayaan pun butuh sabar. Jika ia jatuh, diriku akan mengangkatnya. Jika ia tersesat, diriku akan mencarinya. Tapi jika ia menusuk dari belakang, maka biarlah luka itu menjadi penghapus dosaku.